2 Korintus 6 ayat 14, Gimana? janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Seimbang dengan orang Seimbang yang tidak. dalam arti agamanya. Itu bukan pemikiran. firman Tuhan dong itu. Itu kan surat Paulus. Korintus, surat Paulus itu. Berarti Paulus itu. Ya, kita komentari soal Felix Xiao. Dia bilang itu bukan firman Tuhan, itu Korintus, surat Paulus pada Korintus. Logikamu di mana, Felix? Sekarang saya tanya kau. Kitabmu suruh mengimani Taurat, Mazmur, Jabur ya, Mazmur nih, dan Injil. Sekarang saya tanya kamu, Felix, kamu jawab dengan jujur. Siapa yang tulis kitab Mazmur? Siapa yang tulis kitab Mazmur? Sekarang kau jujur, Felix. Yang tulis kitab Mazmur itu Daud. Ada Musa juga. Ada beberapa orang yang menulis itu. Terus kamu bilang itu bukan firman Tuhan, karena yang menulis Daud. Bagaimana? Ayo kamu jawab. Itu firman Tuhan atau bukan? Ya, yang kedua, yang tulis kitab Taurat siapa? Felix, siapa yang tulis kitab Taurat? Musa kan? Terus yang tulis kitab Musa dan itu bukan firman Tuhan menurutmu, Felix? Kamu mengatakan Korintus itu yang tulis Paulus, tapi itu bukan firman Tuhan kamu bilang. Nah, logikamu itu harus pakai secara menyeluruh. Kitabmu menyuruh untuk mengimani kitab Taurat, suruh mengimani kitab Zabur, Mazmur, dan suruh mengimani kitab Injil. Sedangkan semua kitab-kitab ini ditulis oleh manusia. Dan kitab-kitab itu tidak secara literally Tuhan ngomong langsung kepada manusia. Ada beberapa itu yang narasi, cerita sejarah, tapi itu firman Tuhan. Kenapa? Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang firman Allah. Jadi kamu gak bisa. Sebenarnya harusnya ini cewek ini siapa ini saya gak tahu juga. Kamu itu sedang berusaha disesatkan sama Felix Xiao. Nah kamu belajar firman Tuhan lagi sama Felix Xiao. Kenapa tanya sama si Felix? Dia aja Katolik, dia aja Kristen tapi gak jelas. Dan kemudian dia berpindah agama ya karena ketidakjelasannya, tidak mengertiannya tentang firman Tuhan gitu loh. Dan kamu berusaha disesatkan sama Felix Xiao. Felix, saya tanya sekali lagi, coba jawab. Kitabmu menyuruh kamu untuk beriman pada kitab Taurat, kitab Mazmur, dan kitab Injil. Siapa yang tulis kitab Taurat, Felix? Siapa yang tulis kitab Mazmur? Tolong jawab dengan baik, supaya kamu bisa mempertanggungjawabkan perkataanmu bahwa tulisan Paulus itu bukan firman Tuhan. Nah memang jelas ya, dalam kitab Paulus itu dibilang tidak boleh memiliki pasangan yang tidak seimbang, tidak seiman. Saya akan bahas ini, tapi kita nonton videonya dulu ya. Tapi ada nggak Yesus ngomong dia larang? Dia baru tahu deh. Aduh, baru tahu lagi gua nih mata kayak gitu tuh. Gua sangka sama aja semuanya. Nah, yaudah makanya kita harus buat segmen belajar Kristen dari Ustadz. Ya ini statement dia ini telak banget sih. Kita belajar Kristen dari Ustadz. Ini sebenarnya sindiran yang telak banget. Kenapa? Kamu Ustadz, apa kompetensimu sehingga kamu mengajarkan kitab Injil dan mengajarkan Kristen? Nah ini Raymond tadi mengatakan benar tuh. Dia bilang, nah ini kan tulisan yang diwahyukan Tuhan. Loh kalau kita mau jujur, semua kitab itu sebenarnya ya, itu kan sebenarnya wahyu Tuhan. Yang mana wahyu Tuhan ini mengatur semua sejarah, mengatur semua apa yang dikatakan penulis. Nah orang-orang seperti mereka itu mengerti loh. Ini si Ustadz Felix ini yang ngakunya Kristen ini apa yang kamu tahu gitu loh. Iya kan? Kasian. Kita langsung dengar lagi. Kita lanjutkan lagi. Ini berarti surat kan berdasarkan wahyu. Ya. Kalau misalnya dianalisa lagi secara statistik nih, cowok Muslim nikah sama cewek yang Kristen, ada chance kecil di mana cowoknya yang murtad. Ya bisa banget. Karena sebenarnya kalau menurut by the way gini ya, aku jelasin dulu ya. Keyakinan orang-orang Kristen adalah sebenarnya surat-surat Paulus itu termasuk adalah firman Tuhan. Karena dibimbing oleh Roh Kudus kata mereka. Cuman kan nggak langsung dari Yesusnya. Tapi kalau Yesusnya aku yakin juga pasti ketika dia nganjurin menikah pasti menikah dengan satu iman. Karena secara logika pun sebenarnya semakin kalau visi kita
kan Ray bahas visi tadi pas jelasin bisnis nih. Nah visi itu penting banget tuh dalam pernikahan. Kalau visinya beda itu bisa kacau tuh pernikahan tuh. Tapi kalau yang lain-lain beda masih oke sebenarnya. Nah contoh ya, misalnya kalau kita lihat ya di dunia motivasi zaman sekarang psikologi, ternyata cewek itu memberikan influence, cowok itu yang memutuskan. Tapi influence adalah cewek. Betul. Dalam beberapa kasus cewek itu lebih powerful daripada laki-laki. Bukan beberapa sih. Nah, tapi kita harus tahu who is deciding tetap laki-laki. Gitu. Walaupun influence-nya pada perempuan. Makanya laki-laki tetap boleh menikahin yang non muslim atau yang bukan non muslim ya, ahli kitab namanya. Gitu. Menjawab nggak pertanyaannya? Menjawab ya. Jadi Bukan jadi nggak masalah standar ganda ya, karena beda konteksnya gitu. Ngerti kan? Gak perlu gue jelasin ulang kan? Dia udah nanya ke gue nih soalnya. Ngerti ya, oke lah. Oke. Gimana? Nah, pertanyaan lain. So far bisa dijawab semua loh sama Iya, Ustadz Felix loh. Iya sih. Ya sebenarnya Ustadz Felix bisa jawab sih, tapi ngawur. Ya oke, kita akan bahas. Saya seneng nih bahas soal ini. Sebenarnya saya punya buku yang bahas tentang ini, tapi yang nggak pernah saya cetak. Ya alasannya tahulah ya kenapa saya nggak pernah cetak, karena dana jelas nggak ada. Makanya saya nggak cetak. Oke, kita akan bahas ini ya. Kita akan bahas apa kata Alkitab soal pasangan yang beda iman. Jangan sampai nih Felix Yau ini ya dia bikin sesat kalian nih. Apa kata Alkitab soal pasangan yang tidak seiman? Nah, dalam kitab Ulangan, tadi kan Felix bilang, wah dalam Kristen itu kitab Korintus bukan firman Tuhan, bukan ini, tidak ada perkataan Yesus. Sekarang saya kasih tahu. Ini sekarang langsung Tuhan Allah berfirman nih dalam Ulangan 7 ayat yang ketiga dikatakan, janganlah, apa dikatakan situ? Janganlah juga engkau kawin mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Nah ini statement perkataan dari Allah yang melarang bangsa Israel untuk menikah dengan orang yang tidak sebangsanya, yang tidak seiman dengan mereka. Jadi ini secara jelas Tuhan itu melarang. Dan kalau bangsa Israel itu dilarang menikah dengan beda suku, itu bukan karena semata-mata sukunya, karena perbedaan iman. Dan ini prinsip ini juga, ini sebenarnya di dalam Kristen juga memegang prinsip ini. Sehingga Korintus itu, surat Paulus itu sebenarnya hanya menekankan tentang tafsiran dari ulangan ini yang kemudian ditulis ulang Paulus untuk menasihati jemaat Korintus. Nah, akarnya itu berasal dari kitab Ulangan ini, yang artinya tidak boleh menikah dengan pasangan yang gak seimbang. Mengerti Felix? Nah, kalau ngomong itu biasakan untuk memakai referensi. Nah, kalian juga YouTuber itu yang penontonnya banyak, kalian kalau mendatangkan narasumber, datangkan narasumber itu yang kompeten gitu loh. Sekali-kali datangkan orang yang kompeten, datangkan orang yang benar-benar punya ilmu tentang kekristenan. Sekarang ini ada tren aneh ya, ada tren aneh yang mana belajar Kristen dari ustadz-ustadz. Aneh gitu. Belajar Islam dari ustadz, belajar Kristen dari pendeta gitu loh yang bener. Aneh. Ya, kita lanjut ya. Nah, apa alasan Tuhan melarang pasangan yang beda iman? Ini kita menjadi pertanyaan yang sangat-sangat esensial. Kenapa? Nah, bangsa lain itu hidup jahat ya. Ini bangsa-bangsa Amori, orang Het, orang Yebus, orang Hewi, Gigasi, Sidon, Arki, Sin, Shemar. Dalam kitab ini semua dilarang karena mereka hidup jahat. Hidup jahat itu yang mengorbankan anak, mereka yang menyembah berhala, mereka melakukan tindakan yang keji, mutilasi dan lain-lain. Itu karena mereka memiliki prinsip wawasan dunia, worldview berbeda dengan kita, orang Kristen begitu. Jadi kalau kita itu menikah sama orang beda agama, jelas prinsipnya beda. Salah satu contoh, dalam Kristen kan pasangan harus setia kepada pasangan. Tapi kan dalam agama lain ya kamu namanya setia sama pasangan itu berarti punya istri dua. Kalau punya istri dua itu berarti amalnya makin banyak. Ini kan dua prinsip yang berbeda gitu loh. Nah kalau kamu menikah contohnya mbak tadi ya, mbak siapa itu, kalau kamu
menikah kemudian suami minta izin, minta poligami, kamu mau larang? Nggak bisa dong. Dalam Kristen nggak boleh tuh. Tapi kan dalam Islam diizinkan. Kamu repot itu, Mbak. Jadi prinsip hidupnya berbeda. Kalau kita lihat ya di sini ya, ini kejahatannya, ini lifestyle-nya beda ya. Di sini hubungan seks yang kelewat batas dan bobrok, sodomi, bestialitas, pertumbuhan binatang, ilmu gaib, jambi-jambi, spiritisme, korbanin anak dalam api dan lain-lain, semua sudah tercatat sini. Itulah kenapa kejahatan mereka begitu dalam. Itu konteksnya mereka ya jahat seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang ya kita intinya memiliki prinsip yang berbeda seperti yang saya bilang tadi ya. Yang kedua, umat yang kudus. Kita itu adalah umat pilihan Allah, umat yang kudus. Jadi bangsa Israel dipanggil itu menjadi umat yang kudus. Dan kita juga sebagai orang Kristen ini kan sudah dikuduskan. Dan kita berbeda dengan orang yang ada di luar sana. Itu tercatat dalam Keluaran 19 ayat 2, Hakim 3 ayat 6, Hakim 17 ayat 21. Nah, mereka juga adalah penyembah dewi-dewi, Astoret, Asyera, Asnat. Dewi mereka dilambangkan sebagai pelacur suci dan lain-lain. Jadi ini adalah perbedaan yang sangat mendasar. Bagaimana kita memiliki Tuhan yang berbeda. Sehingga ketika kita menikah dengan yang beda agama, beda iman, ya dia Tuhannya lain gitu. Kita bisa keikut mereka kemudian nanti. Bukan lagi setia kepada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kita kemudian menyembah Allah yang sebenarnya tidak sama dengan Allah yang sesungguhnya. Nah ini penting ini. Perbedaan ini sangat-sangat mendasar. Nanti alasannya begini, nggak apa-apa. Kan saya bisa bawa mereka nanti dan lain-lain. Nah bahaya itu. Nah ini loh. Ini sebenarnya bisa berpaling untuk menyembah Allah lain. Nah Mamon dan Tuhan ini jelas berbeda. Dikatakan gini, aku tahu apa yang kalian lakukan. Aku tahu kalian tidak dingin dan tidak juga panas. Seharusnya kalian salah satunya, tetapi kalian suam-suam kuku. Panas tidak, dingin pun tidak. Itu sebabnya kalian akan kumuntahkan keluar dalam mulutku. Karena kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Nah kalau kita memiliki pasangan beda agama, jelas kita akan mengabdi kepada dua tuan. Nah Tuhan yang pertama kita harus setia pada pasangan. Tuhan yang kedua contohnya ya kita harus mengizinkan pasangan kita untuk menikah banyak. Nah bagaimana ini kita punya dua Tuhan, itu gak bisa. Makanya kenapa punya pasangan beda iman tuh gak bisa. Dan yang lain adalah Allah kita adalah Allah cemburu. Keluaran 20 ayat yang kelima. Dalam Keluaran 20 ayat 5 ya, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunan yang ketiga, keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jelas di sini dilarang loh. Jadi tadi memang yang dikutip cuman Korintus ya. Padahal ini kalau tim kreatifnya pinter nih, ngajak pendeta gitu loh, ngajak saya kayak ya bukan saya minta diajak ya, bukan. Maksudnya ini ayatnya masih banyak banget nih. Ini ayatnya banyak nih. Dalam perjanjian lama tuh banyak banget, perjanjian baru juga banyak banget. Jadi ya yang tanya juga orang awam. Ya bagaimana ya? Heran belajar Kristen dari Ustadz. Aduh kocak. Ya kita lanjut ya. Kadang ada dua alasan klasik nih. Ini dari sudut pandang Kristen ya. Untuk pacaran beda iman ya. Hati-hati loh, hati-hati. Jangan mau kena jebakan Batman. Ya gak apa-apa. Kita nikah Kristen dulu, nanti habis itu kamu dilarang-larang gereja, selesai kamu. Dua alasan klasik begini, saya akan bawa dia percaya Yesus, tenang, saya akan bawa dia percaya Yesus. Ini kasus banyak banget, pacaran beda iman, katanya mau dibawa percaya dan lain-lain. Wah ujung-ujungnya dilarang-larang ibadah, stres kamu nanti, capek. Nah sekarang kalau alasanmu itu saya akan jawab dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun ia mencintai perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon dan Het. Bahaya kan? Tapi kalian tahu gak? Salomo itu memiliki pasangan yang beda bangsa, beda iman dengan dirinya. Dan kemudian dia menikah saking banyaknya. Pada akhir hidupnya, yang akhir dunia, pada masa tuanya dia mendirikan tempat ibadah bagi istri-istrinya dan dia ikut turut menyembah berhalanya mereka. Bahaya kan?
Ngeri itu, ngeri. Tapi ini fakta gitu loh. Orang yang kuat loh kayak Salomo, berhikmat dan lain-lain, tapi dia jatuh. Nah apalagi kerucuk-kerucuk kayak gitu nih. Nah, model-model begini tipu-tipu sama Ustadz Felix Yao nih, selesai. Bahaya itu. Nah makanya akhirnya dia jatuh. Walaupun dia bertobat, pada akhirnya kembali lagi. Itu indikasinya di kitab Pengkhotbah. Nah kitab Pengkhotbah itu yang tulis Salomo. Terus si Yao nanti mau bilang, wah itu bukan firman Tuhan, Pengkhotbah itu yang tulis Salomo. Nah bahaya standarmu itu loh Felix. Nah kalau kita lihat di situ Salomo bertobat, tapi dia sempat jatuh tinggalkan Tuhan. Itulah kenapa alasannya, janganlah pakai alasan-alasan nanti saya bawa dia percaya Tuhan Yesus, ujung-ujungnya kamu yang dibawa sama dia. Hati-hati. Oke, kita lanjut ya. Alasan yang kedua, beda iman tapi kami bisa jalan sama-sama kok. Dia bisa Islam, saya bisa Kristen, walaupun beda iman gitu. Tenang. Anda main-main. Dalam Korintus, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Nah ini baru masuk 2 Korintus yang tadi dikutip. Dengan orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Ya intinya gak bisa lah, 2 hal yang berbeda kemudian mau disatukan. Gak bisa, sampai kapanpun itu tidak akan pernah bisa. Makanya prinsip yang berbeda, satu ke kanan, satu ke kiri, bagaimana Anda akan menyatukan itu? Iya kan? Nah tadi tuh statementnya, makanya dia cewek tadi curiga. Kok dalam Islam boleh sih laki-laki menikahi perempuan, sedangkan perempuan dilarang menikahi laki-laki Kristen? Nah inilah sebenarnya teknik marketingnya. Kalau laki-laki kan dia punya kuasa untuk bawa perempuan untuk masuk Islam. Kalau perempuan, nah takutnya nanti si perempuan dibawa sama laki-laki Kristen gitu. Tapi kalau dalam Kristen jelas gak boleh. Baik perempuan jangan kok kasihkan ke mereka. Laki-laki ya, kalau laki-laki jangan kau cari dari mereka. Cukup cari yang seiman. Doakan baik-baik, Tuhan pasti kasih jodoh kok. Tenang saja, gak usah khawatir. Nah hal ini sangat beresiko jika punya pasangan yang beda iman. Prinsip dalam menyelesaikan masalah beda. Saya mau ambil soal ini aja, monogami dan poligami ya. Dalam Timotius, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari 1 istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Tapi kan prinsipnya berbeda, karena dalam An-Nisa ayat 3 kan, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, perempuan yatim, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu tidak dapat berlaku adil, maka seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Tapi kan diizinkan ya 2, 3 sampai 4. Nah seperti itu. Selain itu ya, sebenarnya undang-undang kan melarang ya. Undang-undang perkawinan ini, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Jadi ini sebenarnya prinsip-prinsip di dalam pernikahan beda iman, Alkitab jelas gak boleh. Jadi janganlah kamu tipu-tipu orang yang gak ngerti, Felix. Gak gitu caranya, gak gitu. Kasihan. Kalau sampai dengan cara-cara curang begitu ya, untuk mempengaruhi publik. Lagian ya mereka kasih fasilitas juga. Lucu, beberapa waktu ini saya lihat ya, kayak Kristen tanya tentang Kristen ke Ustadz. Aneh. Tanya Islam ke Ustadz, tanya Kristen ke pendeta. Tolong. Jangan aneh-aneh lah. Masa kamu tanya ilmu kedokteran kepada, misalnya kepada penjual ikan di pasar? Ya gak nyambung lah. Jaka sembung naik ojek, gak nyambung Jack. Ya mudah-mudahan orang-orang ini dibukakan lah mata pikirannya ya, supaya tidak tersesat. Terima kasih, itu saja Luis Prasetyo. God be with you.